Setelah poin ke 1 sampai 17 selesai ya, 1 sampai 17 selesai ini yang paling panjang sebenarnya, baru kita ke tahapan ke 18 apa? Apa 18 itu? Rekrutmen. Jadi setelah sistemnya kita buat, resepnya kita buat, RAB-nya kita buat, bisnis proposal atau bisnis plan-nya udah kita buat, studi kelayakan bisnis udah kita buat, logo semuanya selesai, baru ke tahap 18 apa? Rekrutmen karyawan atau rekrut tim. Lebih tepatnya rekrut tim ya, karena nggak semua nanti jadi karyawan, bisa aja jadi mitra, seperti itu. Rekrut tim bisa aja ternyata dia jadi penasehat kita, istilahnya asisten pribadi atau apa. Poin ke-18 saran saya adalah perekrutan karyawan. Jadi kenapa setelah sistem selesai, setelah sistemnya udah kuat, sistem udah ada, bukan kuat, waktu kita lakukan rekrutmen itu opsinya cuma ada dua. Karena konsepnya gini ya, waktu kita nggak punya sistem, maka kita akan bayar mahal sebuah karya intelektual. Yang kita beli adalah otaknya dari tim kita. Tapi kalau kita sudah siap sistemnya, kita nggak perlu bayar mahal. Dalam apa? Dalam hal apapun. Salah satu misal gini, saya punya resep, sama saya nggak punya resep, itu beda. Waktu saya nggak punya resep, ini salah satu contoh ya, saya nggak punya resep, saya nggak tahu kopi, karena katanya orang-orang, oh jadi owner itu nggak perlu belajar. Loh, saya setuju, tapi minimal harus tahu. Ini ada contoh misal, yang satu nggak ada sistem, A, yang B ini punya sistem. Yang A, dia langsung jalan-jalan ke kafe, ngelihat ada barista, keren, dilihat IG-nya, followernya banyak, jago, dilihat latte art-nya semuanya, waktu dia nge-shake minuman keren juga, komunikasinya bagus. Akhirnya banyak sekali yang saya jumpai ya, owner tuh langsung negosiasi, Mas di sini digaji berapa? Saya digaji 2 juta Pak, mau nggak ikut ke tempat saya gaji 4 juta, 2 kali lipat. Dari situ cara yang kita lakukan adalah salah. Kenapa? Curang. Apapun bentuk pembajakan itu tidak baik. Mungkin dia mau, tapi jangan salah ya. Waktu kita melakukan pembajakan sekali aja, nanti suatu saat karyawan itu karakternya kayak gitu. Dan next pasti dibajak juga. Karena apa? Dari situ kita tahu kalau dia matre, dia nggak loyal. Akhirnya dia masuk ke tempat kita. Oke. Belum bekerja, kita masih ngonsep. Kita udah nanggung kos operasional 4 juta. Dari 4 juta itu masih belum negosiasi yang lainnya. Setelah datang, lihat, Pak, mesinnya pakai apa? Misal saya pakai Rock Presso misal, itu ada alat di belakang, Rock Presso. Loh Pak, di tempat saya ini kemarin pakai Victoria Arduino. Itu harganya berapa? 225 juta Pak mesinnya. Kalau nggak pakai itu saya nggak mau. Aduh Mas, kalau uang segitu saya nggak punya buat mesin. Wah, jelek Pak, saya nggak mau bikin produk yang nggak sempurna, nggak mau. Nah, karena apa? Mindset ini beda. Mindset owner gimana caranya modal kecil, hasilnya gede. Mindset karyawan gimana kerja ini dimanja. Sebenarnya tugas dari owner adalah mendidik tim, bagaimana memanfaatkan atau memaksimalkan yang ada. Harusnya kan seperti itu. Akhirnya si karyawan ini tadi tetap bersikukuh, ya paling jelek pakai Simonelli lah Pak, harga 80 jutaan, 70 sampai 80. Oke lah, saya carikan duit, pinjam bank. Dari situ owner sebenarnya udah rugi. Mesin dikirim, Pak grindernya harus sesuai juga. Ini grindernya pakai Mitos One misal, harga 30 jutaan. Dari situ dipaksakan lagi. Nanti dari bahan juga gitu juga. Wah Pak, ini kalau pakai saya misal pakai Boys nggak mau Pak, biasanya saya pakai minimal Da Vinci atau mungkin Monin dari Perancis sana, saya kalau lokal nggak mau. Akhirnya dipaksa lagi. Kenapa dipaksa? Karena apa? Karena di awal sudah dikasih istilahnya dikasih privilege, dikasih keistimewaan, hak istimewa. Nanti ke depan dia mau diatur nggak? Saya pastikan nggak mau. Nanti ke karyawan juga dia akan bosi. Waktu dia sebagai head bar misal, dia akan bosi.
Belum lagi waktu jualan, dia bikin menu, cappuccino, latte, dan lain sebagainya ya. Nanti dia akan minta royalti juga. Itu banyak sekali yang kejadian seperti itu. Padahal apa? Cappuccino, latte di internet banyak kok. Yang bikin itu dulu di Itali nggak minta royalti. Tapi kenyataannya waktu di bawah teman-teman yang statusnya kita yang bajak, hal semacam itu akhirnya dia minta royalti. Ini kan resep saya, Pak. Karena apa? Karena kita nggak punya sistem. Ini yang contoh. Beda lagi sama contoh B. Ini sama-sama nggak ada yang tahu kopi, ini juga nggak tahu kopi. Tapi yang di perusahaan B, ownernya nyiapin dulu. Semuanya mempelajari, nggak harus bisa bikin latte, nggak harus bisa bikin es kopi susu, nggak. Tapi harus paham. Atau mungkin panggil jasa freelance. Tadi barista tadi jangan di-hire. Tapi mas, sampean libur kapan? Boleh nggak saya bayar sampean buat develop menu saya? Saya nggak tahu kopi mas, tapi kira-kira saya mau konsultasi. Bisa juga kayak gitu. Konsultasi 1 hari aja mas. 1 hari berapa? 1 juta. Oke. Mas biasanya mesin yang bagus apa? Ini. Kalau saya punya uang 1 juta, contohnya apa? Oh itu aja pak, pakai mokapot. Oke. Kemudian gaji rata-rata teman-teman tuh berapa mas? Kira-kira bahan kalau saya mau jual 10 ribuan apa? Ini. Di akhir nanti ada 2 kesimpulan. A sama B. Yang A ini akhirnya beli mesin Simonelli, grindernya Mitos One, sirupnya pakai Monin, padahal jualnya 10.000. Di kasus B, ini beda lagi. Di kasus B, dia ngeluarin uang 1 juta pertama atau 2 juta untuk konsultasi, kemudian dia cuma pakai mokapot, harga 200.000. Yang kedua, dia beli sirupnya misal karena jualnya 10.000 pakai sirup ini ya, Bois misal, atau sirup ABC. Kemudian grinder dia pakai hand grinder. Dan di akhir adalah waktu dia rekrut karyawan baru, dia udah pede. Ini kita mau jual es kopi susu, konsepnya cuma rombong, ini alatnya mau kapot, ini sama sirup, sama hand grinder. Kira-kira kamu mau nggak kerja dengan ini? Oh siapa? Mau. Karena apa? Karyawan yang datang itu niatnya adalah mau bekerja, bukan mau gaya. Oke pak, saya kerjakan, gajinya segini, jadi nggak berat. Tapi si kasus A beda lagi. Ini sudah dipaksa, ini terpaksa, rugi lagi. Banyak yang seperti ini. Tapi yang seperti ini jarang. Itu kenapa banyak sekali teman-teman yang ikut pelatihan di IQ kayak gini itu banyak yang menyesal. Dalam arti menyesal itu gini ya, waduh kok nggak dulu-dulu saya tahu, saya udah terlanjur rugi. Banyak sekali yang seperti itu. Salahnya apa? Di awal selalu hire karyawan duluan. Kenapa karyawan di hire di poin 18? Karena kita harus buat sistem dulu, kita kenali, baru kita tawarkan. Nggak mungkin kita menawarkan, misal kita nggak tahu. Misal gini, ini botol polos ya, nggak ada mereknya. Mas mau nggak jual? Apa ini? Oh, nggak tahu. Tak jual 10.000. Laku nggak? Saya pastikan nggak laku. Karena apa? Kita nggak tahu kelebihannya ini apa, produknya apa. Apa sih mas? Mungkin kalau ada orang yang mau beli, itu pun dia kasihan ngelihat kita. Oh, wajahnya wajah lapar ini, saya belinya aja. Berapa mas? 10.000 dikasih duit. Tapi kalau orang yang butuh, enggak. Karena apa? Nggak tahu ini apa. Tapi waktu dibalik, Pak, saya jual ini 10.000. Oh, sirup ya, sirup vanila. Ya udah mas, saya beli. Karena apa? Dia butuh, atau mungkin dia kasihan, tapi dia harus tahu depannya. Sama kayak ngerekrut karyawan juga sama. Kita nggak bisa diem-diem dia yang mikirin semua. Kalau dia yang memikirkan semua sistem, fix, berarti kita bayar mahal. Tapi kalau kita yang mikir sistemnya, fix, dia cuma menjalankan perintah atau sistem yang sudah kita buat. Salah satu contohnya adalah perusahaan gede, Starbucks, McDonald, kemudian KFC, apapun ya, perusahaan multinasional misal yang bergerak di food and beverage, itu rata-rata dia ada standarisasi. Kayak misal Pizza Hut minimal tinggi 170, oke. Badan nggak boleh terlalu kecil atau terlalu gede, harus proporsional. Biar apa? Biar dilihat enak. Ada syarat lagi, good looking, komunikasi baik. Komunikasinya nggak kayak saya medok.
komunikasi baik, kemudian jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Waktu dia kerja ternyata nggak harus kok dia lulusan tata boga, nggak harus dia lulusan perhotelan atau pariwisata, nggak. Ternyata yang dibutuhkan adalah mereka yang mau bekerja. Karena saya dulu pernah kerja di McDonald juga sama. Waktu itu saya ditanya, karena saya lulusan STM penerbangan ya, Mas di sini nggak ada pesawatnya, ngapain ngelamar di sini? Waktu itu saya jawab cuma sederhana, semua pekerjaan sama kok, paling cuma goreng-goreng semuanya otomatis, kan gampang. Besok saya disuruh masuk, dan beneran ternyata saya nggak di training, tapi cuma disosialisasikan. Ini Mas, ini toilet di sini, ini alat ini, ini alat ini, ini alat ini. Waktu mau kerja dikasih buku, plek, nah ini dibaca. Udah saya bisa ngerjakan semuanya. Ternyata dari situ, kenapa brand gede bisa menduplikasi begitu banyak? Karena dia udah ada manual guidebooknya. Tapi perusahaan kecil, kenapa sih banyak yang rame, antri-antri, produknya keren, produknya enak, tapi untuk bikin satu cabang, kedua cabang aja susah, kadang seperti itu. Karena apa? Karena dia nggak punya sistem. Kadang dia menempatkan rekrutmen karyawan di awal. Padahal harusnya tim, kita cari tim atau rekrutmen karyawan itu belakangan, di poin 18. Jadi jangan kebalik ya, fungsinya banyak, biar kita nggak diatur, biar kita independen, biar perusahaan punya harga diri. Ada marwahnya lah istilahnya itu. Keempat, nggak semua karyawan harus tahu, tim kita nggak harus tahu. HPP, resipi yang saya jelaskan, nggak harus semuanya tahu. Kalau seandainya kita kasihkan cuma kopi 9 gram, ya udah titik 9 gram. Nggak perlu harus tahu belinya di mana, kemudian satu pack harganya berapa, beli 10 pack harganya berapa, ongkirnya berapa, nggak perlu. Itu kenapa rekrutmen ditaruh di poin 18. Jadi kayak tadi, alasannya panjang, tapi cara rekrutmen seperti apa? Tadi belum saya jelaskan ya. Cara rekrutmen adalah pertama pasang iklan, bikin flyer. Sekarang eranya digital, tapi kita nggak harus semuanya serba digital, bisa dilakukan. Jadi gini, cari karyawan itu harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misal gini, saya butuh karena cleaning service, saya cuma butuh orang lulusan SD atau SMP yang dia nggak perlu harus S1. Ya udah, berarti kita carinya di mana? Kita harus tahu. Pasang iklan di OLX misal, atau pasang iklan di Facebook Marketplace bisa. Nggak harus ke Jobstreet, nggak. Atau mungkin kebalikannya, waktu saya cari JM, ya jangan cari di OLX, kualitasnya pasti kalau dapat itu beruntung ya. Tapi harusnya kalau cari JM lulusan S2, S3 ya, atau direktur ya cari di Jobstreet lah minimal. Jobstreet atau mungkin di JobsDB itu. Atau kalau cari karyawan yang umum kita bisa cari di misal pasang iklan di Instagram. Nah, ini cara rekrutmennya seperti itu. Jadi pasang iklan harus sesuai. Bisa aja kita pasang iklan kalau zaman dulu ya ada di koran, itu bisa. Sekarang juga lumayan, karena kalau kita pasangnya misal di Jawa Pos, di Kompas, tapi sama mereka nggak cuma ditaruh di koran, nggak, tapi di sosial medianya juga, kemudian ditaruh di websitenya juga, dikerjasamakan ya sama beberapa lini unitnya mereka. Itu bisa juga dilakukan strategi offline ataupun online, atau mungkin dengan offline strategi pameran lowongan pekerjaan. Nah, kadang job rekrutmen itu ada cara pameran lowongan pekerjaan dari beberapa perusahaan. Itu kan strategi offline juga, biasanya ada di kampus-kampus ya. Itu juga bisa kita lakukan. Kita ikut pameran itu, selain untuk branding perusahaan, orang mengenal, kita juga bahasanya itu kita mencari SDM yang sesuai yang kita butuhkan. Rekrutmen karyawan opsinya ada dua. Yang pertama kita cari sendiri, yang kedua adalah kita menggunakan jasa pihak ketiga atau outsourcing, supplier manpower ya. Rekrutmen di sini sedikit cara ya. Mungkin kita skalanya gede, skala nasional.
Kadang kita pasang iklan di Instagram, yang lamar ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua. Nggak mungkin kita pakai metode zaman dulu. Metode zaman dulu itu semuanya nanti di interview, mau nggak mau harus datang di interview. Saran saya kalau sekarang rekrutmen bisa screening awal, misal work interview nggak harus datang, tapi bisa dijadwalkan untuk interview online lewat Zoom Meet atau lewat Google Meet bisa ya, atau aplikasi yang lainnya. Yang tujuannya apa? Yang pertama menghemat waktu, biayanya si SDM nggak harus jauh-jauh datang. Yang kedua, waktu kita bisa dikerjakan dimanapun, kapanpun, itu penting juga. Ini untuk rekrutmen ya. Setelah nanti dari 1000 pelamar kita saring jadi tinggal 100 pelamar, dari 100 nanti kita interview 100. Biasanya dari 100 orang itu nanti yang memenuhi kualifikasi cuma 50%. Nanti yang mau interview cuma 50% lagi. Dari 100 nanti tinggal 25 orang. Ini dari pengalaman saya. Ngelamar ada 1000. Sesuai kualifikasi cuma 100 orang, 10%-nya. Dari 10 nanti saya jadwalkan interview, yang mau datang atau yang memenuhi standar 50%-nya. Tinggal 50. Nanti dari 50 nanti kita jelaskan job desk-nya, gaji, lain sebagainya, yang mau tinggal orang 25. Nanti dari orang 25, nanti ada tahapan lagi apa di training. Di training tinggal orang 12 orang, 12 sampai 13 orang. Nanti ada kendala lagi nanti, dari 12 sampai 13, ternyata yang lolos ke tahap training, itu tinggal 6 atau 7 orang. Jadi turun. Ini belum nanti faktor-faktor lain ya. Kayak misal ternyata jam malam nggak bisa, ternyata jauh dari rumah, dan lain sebagainya. Nah, itu tugas dari HRD atau tugas dari owner. Kita harus tahu bagaimana cara merekrut karyawan yang efektif. Karena pengalaman dari saya sama tim, salah pasang iklan, zonk. Sederhana. Kadang saya pernah dihubungi sama Jobstreet atau aplikasi yang lainnya ya, boleh nggak kita iklanin gratis kok? Oke. Ternyata ada lamaran sampai 5.000 masuk. Kita capek. Ternyata ada yang dari Jakarta, ada yang dari Amerika, ada yang dari kok kayak gini. Ternyata dia random, barista dengan gaji negosiasi bebas, tulisannya gitu. Padahal kita nulisnya nggak seperti itu. Misal gaji unlimited ditulis di situ. Akhirnya orang dari mana-mana datang. Akhirnya kita capek. Jadi saran saya harus fokus ke pekerjaannya berapa, gajinya berapa, job desk-nya seperti apa, itu ditulis dulu di awal. Kalau pekerjaan offline ya beda lagi. Kalau semacam desain grafis atau mungkin digital marketing kayak gitu, itu bisa dikerjakan di mana aja. Poin 18 ini penting di rekrutmen karyawan. mlgcoffee.com